Di antara sekian banyak surah dalam Al-Quran, ada satu surah pendek yang menyimpan makna sangat besar. Surah itu bernama Al-Bayyinah. Surah tentang bukti, tentang kejelasan, tentang cahaya yang Allah turunkan kepada manusia. Setiap manusia dimanapun ia berada, di kota yang benderang lampu, ataupun di desa terpencil yang sunyi, pasti memiliki satu kebutuhan yang sama, kebutuhan akan kebenaran yang jelas. Kita bisa menolak banyak hal dalam hidup ini, tapi kita tidak bisa menolak bahwa hati membutuhkan kepastian. Kepastian tentang arah, tentang tujuan, tentang siapa yang patut untuk disembah, tentang bagaimana menjalani hidup yang singkat ini. Surah Al-Bayyinah datang membawa jawabannya. Dan dalam 8 ayat saja, Allah menjelaskan perjalanan umat, sejarah para nabi, penolakan manusia, inti agama, sampai jalan menuju surga yang abadi. Kali ini, mari kita baca perlahan. Dalam perjalanan panjang yang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menggugah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Surah Al-Bayyinah turun di Madinah ketika masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok. Kaum Muslimin, Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Arab. Setiap kelompok ini mengaku memiliki kebenaran. Semua merasa paling benar. Semua merasa paling dekat dengan Tuhan. Yahudi memiliki Taurat, Nasrani memiliki Injil. Kaum musyrik memiliki tradisi dan berhala yang jumlahnya ratusan. Namun Allah menilai hati mereka yang penuh dengan keraguan. Mereka menunggu sesuatu. Mereka menunggu bukti. Bukti bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Bukti bahwa wahyu benar-benar turun dari langit. Bukti bahwa apa yang mereka yakini selama ini perlu ditinggalkan. Mereka terus berkata, jika bukti itu datang, kami pasti beriman. Tetapi apakah benar demikian? Sejarah menunjukkan, tidak. Bukti datang, tetapi banyak yang tetap menolak. Inilah realita yang menjadi dasar turunnya surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah berarti bukti yang jelas, keterangan yang nyata, cahaya yang tak mungkin disangkal. Ia bukan sekadar argumen. Ia bukan sekadar logika, ia adalah kebenaran yang mampu menggetarkan hati siapapun yang mau membuka mata. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan ahli kitab, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sedangkan orang-orang musyrik adalah para penyembah berhala dan api, baik dari kalangan bangsa Arab maupun bangsa Ajam atau non-Arab. Bukti itu apa? Dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala menjawab, dan kemudian bukti yang nyata ini ditafsirkan oleh firman selanjutnya, yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Nabi Muhammad dan kitab yang dibacanya, yaitu Al-Quran yang mulia, yang telah tercatat di kalangan para malaikat di dalam lembaran-lembaran yang disucikan.
Adapun firman Allah Ta'ala, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ibnu Jarir mengatakan bahwa di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kitab-kitab dari Allah yang berharga, adil, lagi lurus, yang tidak ada suatu kesalahan pun di dalamnya, karena ia datang dari sisi Allah. Imam Qutadah mengatakan, yang terbaik dan dipuji dengan pujian yang terbaik. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan, artinya, yang irus lagi pertengahan. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat ini semakna dengan surat Al-Imran ayat 105. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah menceritakan keadaan ahli kitab dari kalangan umat terdahulu. Setelah Allah Ta'ala menegakkan hujah dan bukti kepada mereka, maka mereka bercerai-berai dan berselisih mengenai takwil yang dimaksudkan Allah di dalam kitab-kitab mereka. Dan hal ini mengakibatkan mereka terpecah menjadi golongan yang banyak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui berbagai jalur, yaitu, sesungguhnya orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka, kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang satu golongan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, mereka adalah golongan yang mengikuti apa yang dikerjakan olehku dan para sahabatku. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena bukti paling jelas bukan benda, bukan fenomena alam, bukan pula keajaiban langit, tetapi seorang manusia, yaitu Nabi Muhammad, dengan akhlaknya yang mulia, dengan perkataannya yang lembut, dengan wahyunya yang lurus, dan keteladanannya patut dicontoh. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, itulah bukti terbesar, bahkan lebih besar dari segala mukjizat yang terlihat oleh mata. Firman Allah Ta'ala, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya dengan lurus, yakni menyimpang dari kemusyrikan dan menuju kepada tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat, karena solat adalah ibadah badaniyah yang paling mulia, dan menunaikan zakat, yaitu memberikan santunan dan kebaikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, yakni agama yang tegak dan adil. Banyak dari kalangan para imam yang menyimpulkan dalil dari ayat ini, seperti Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i, bahwa amal perbuatan itu termasuk ke dalam kategori iman. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman yang disebutkan dalam ayat ini, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Inti dari seluruh ajaran agama adalah tauhid dan keikhlasan. Ibadah tanpa ikhlas adalah kosong, dan amal tanpa tauhid adalah sia-sia. Syalat menjaga hubungan dengan Allah, zakat menjaga hubungan dengan manusia. Inilah yang dinamakan keseimbangan Islam. Dan ayat ini adalah ringkasan dari keseluruhan ajaran para nabi. Allah Ta'ala menceritakan akibat yang dialami oleh orang-orang durhaka dari ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menentang kitab-kitab Allah yang diturunkan dan menentang para rasul yang diutusnya. Bahwa mereka kelak di hari kiamat nanti
akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka menjadi penghuni tetap. Mereka tidak akan berpindah dan tidak pula lenyap darinya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, yakni seburuk-buruk makhluk yang diciptakan Allah dan yang diadakannya. Ancaman ini bukan karena identitas, tetapi karena penolakan terhadap sebuah kebenaran, yang setelah kebenaran itu jelas mereka lalu mendustakannya. Allah Maha Adil, tetapi juga Maha Tegas. Dan ayat ini mengingatkan kita agar tidak menunda-nunda untuk bertaubat. Sebaliknya, orang yang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka adalah surga, keridhaan Allah, dan kebahagiaan abadi. Inilah tujuan akhir kehidupan manusia. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka, yaitu pada hari kiamat nanti, adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya, yakni kenikmatan yang tak pernah putus, tak pernah habis, dan tak pernah selesai selamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Perlu diketahui bahwa ridho Allah kepada mereka lebih tinggi derajatnya daripada kenikmatan abadi yang diberikan kepada mereka. Artinya, merasa puas dengan keutamaan yang menyeluruh yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sahabat YouTube yang dicintai Allah, surah Al-Bayyinah telah mengajarkan bahwa kebenaran telah jelas. Kini pilihan ada di tangan kita, mau tunduk atau berpaling. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, istiqomah, dan diridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tafsir singkat surah Al-Bayyinah. Semoga uraian ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.